para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi. 1 Tawarikh 26. Tentang rombongan para penunggu pintu, dari orang Korah ialah Meselemia putra Kore dari keturunan Ibiasaf. Meselemia mempunyai putra-putra, yakni Zaharia, putra sulung, Yediael, putra yang kedua, Zebaja, putra yang ketiga, Yatnil, putra yang keempat, Elam, putra yang kelima, Yohanan, putra yang keenam,Elyunai, putra yang ketujuh. Obed-Edom mempunyai putra-putra, yakni Semaya, putra sulung, Yozabad, putra yang kedua, Yoah, putra yang ketiga, Sahar, putra yang keempat, Netanil, putra yang kelima, Amiel, putra yang keenam, Isahar, putra yang ketujuh dan Peuletai, putra yang kedelapan, sebab Tuhan telah memberkati dia. Bagi Semaya, putra Obed-Edom itu, lahir putra-putra. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Putra-putra Semaya ialah Otni, Refael, Obed dan Elzabat serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semahya, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, putra-putra mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Dan Meselemia mempunyai 18 orang putra dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai putra-putra, yakni Simri, seorang ketua sebab sekalipun ia bukan putra sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi ketua. Hilkia, putra yang kedua, Tebalya, putra yang ketiga dan Zaharia, putra yang keempat. Semua putra dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu, yang dibagi menurut ketua kaum, mempunyai tugas melayani di Bait YHWH, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi, menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemia, selanjutnya mereka membuang undi bagi Zaharia, putranya, seorang penasihat yang berakal budi, lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed-Edom ialah pintu selatan dan bagi putra-putranya gudang perlengkapan. Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Syalechet di jalan raya Tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari, di sebelah utara ada 4 orang setiap hari, di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari, tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Pada Parbar di sebelah barat, 4 orang di jalan raya dan 2 orang pada Parbar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka, yang mengawasi perbendaharaan Bait Tuhan dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Bani Ladan, yakni keturunan Gerson melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehil sebagai ketua puak. Keturunan Yehil, yakni Zetam dan Yul, saudaranya, mengawasi perbendaharaan Bait YHWH. Dari orang Amram, orang Yizhar, orang Hebron dan orang Uziel. Adalah Sebuel putra Gersom putra Musa yang menjadi ketua perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehebia, putra Eliezer, dan Yesaya, putra Rehebia, dan Yoram, putra Yesaya, dan Zikri, putra Yoram, dan Selomit, putra Zikri. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud, dan oleh para ketua puak, dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakan Bait YHWH. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul putra Kis, oleh Abner putra Ner dan oleh Yoab, putra Zeruya, ya segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari orang Yizhar adalah kenanya beserta putra-putranya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. Dari orang Hebron adalah Hasapia beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, 1.700 orang jumlahnya,
yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat Sungai Yordan dalam segala urusan untuk YHWH dan segala pekerjaan untuk raja. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi ketua. Tentang orang Hebron, mengenai keturunannya dan puaknya, dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka dan ternyata, bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaezer Gilead. Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, ketua-ketua puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye, yang setengah itu dalam segala perkara untuk Tuhan dan segala perkara untuk raja.